Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Fadlur Rahman. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Data Privasi dalam Era Digital dalam program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam APEK. Arus informasi sangatlah vital untuk melakukan bisnis dalam era globalisasi ekonomi. Oleh karena itu, pada tahun 2004, APEK membuat terobosan dengan merumuskan kerangka kerja privasi APEK atau dikenal dengan APEK Privacy Framework. Pendirian kerangka kerja ini didasari pada pentingnya peningkatan pembangunan perlindungan privasi atas data pribadi yang tepat, utamanya terhadap dampak negatif yang mungkin timbul dari instruksi tanpa izin dan dari penyalahgunaan data pribadi, serta menunjukkan komitmen APEK untuk mengakui kebebasan arus informasi sebagai hal yang esensial, baik bagi negara maju dan negara berkembang, untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pada tahun 2004, APEK mengeluarkan APEK Privacy Framework yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan elektronik ke seluruh wilayah Asia Pasifik dan menegaskan kembali nilai dari privasi bagi individu dan masyarakat informasi. APEK Privacy Framework mendasarkan pada nilai-nilai dan inti dari OECD Guidelines on the Protection of Privacy of Transborder Flows of Personal Data atau OECD Guidelines 1980. Dan tahun 2015 dilakukan revisi yang dikenal sebagai APEK Privacy Framework 2015. Baik APEK Privacy Framework 2004 maupun 2015 sifatnya tidak mengikat bagi negara anggota. APEK Privacy Framework memberikan kelonggaran pada anggota untuk menentukan bahwa prinsip perlindungan data pribadi yang menggunakan pendekatan sesuai dengan negara masing-masing. Apapun pendekatan yang diadopsi dalam keadaan tertentu, bertujuan keseluruhannya adalah mengembangkan pendekatan perlindungan privasi yang kompatibel di kawasan APEK. Definisi data pribadi menurut APEK. APEK memilih menggunakan istilah atau konsep personal information atau informasi pribadi yang berarti setiap informasi yang mengidentifikasi atau mengidentifikasi individu tertentu atau any information about an identified or identifiable individual, termasuk di dalamnya informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Namun, tidak hanya informasi saja, akan tetapi juga informasi yang ketika disatukan dengan informasi lain akan mengidentifikasi seseorang individu. Misalnya, jenis metadata tertentu yang pada saat dikumpulkan dapat mengungkapkan informasi pribadi dan dapat memberikan informasi tentang perilaku hubungan sosial, preferensi pribadi, dan identitas individu. Prinsip APEK melalui instrumen ini diharapkan dapat memajukan mekanisme internasional yang bertujuan untuk mempromosikan dan menegakkan data privasi untuk menjaga kontinuitas arus informasi di antara anggota APEK dan dengan mitra bisnis mereka. APEK Privacy Framework memuat 8 prinsip dasar, yakni yang pertama ada prinsip pencegahan bahaya atau preventing harm, yang kedua ada prinsip pemberitahuan atau notice, yang ketiga ada prinsip limitasi penggunaan data pribadi atau collection limitation, yang keempat ada prinsip penggunaan data pribadi atau uses of personal information, yang kelima ada prinsip pilihan atau choice, yang keenam ada prinsip integritas data pribadi atau integrity of personal information, yang ketujuh ada prinsip perlindungan keamanan atau security safeguard, yang kedelapan ada prinsip akses dan koreksi atau access and correction. APEK dalam Privacy Framework 2015 menggunakan prinsip Principle of Collection Limitation yang secara substansi sama dengan prinsip keabsahan, keadilan, dan transparansi. Dalam hal ini, APEK berpendapat pengumpulan informasi pribadi harus dibatasi pada informasi yang relevan dengan tujuan pengumpulan, dan setiap informasi tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil, dan jika perlu dengan pemberitahuan atau persetujuan dari orang yang bersangkutan. Kemudian dalam APEK Privacy Framework 2015 digunakan istilah uses of personal information, yaitu informasi pribadi yang dikumpulkan harus digunakan hanya untuk memenuhi tujuan pengumpulan dan tujuan lain yang sesuai atau terkait, kecuali yang pertama dengan persetujuan individu yang informasi pribadinya dikumpulkan, yang kedua bila perlu untuk menyediakan layanan atau produk yang diminta oleh individu, atau yang ketiga oleh otoritas hukum dan instrumen hukum lainnya, proklamasi, dan pernyataan dampak hukum.
Berikutnya, APEC dalam Privacy Framework 2015 menggunakan Principle of Integrity of Personal Information, yaitu informasi pribadi harus akurat, lengkap, dan terus diperbaharui sejauh diperlukan untuk keperluan penggunaan. Prinsip ini menekankan bahwa pengontrol informasi pribadi wajib menjaga akurasi dan kelengkapan catatan dan simpan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penggunaan. APEC dalam Privacy Framework 2015 menguraikan bahwa controller harus melindungi informasi pribadi yang mereka pegang dengan pengamanan yang tepat terhadap resiko seperti kehilangan, akses tidak sah ke informasi pribadi, atau perusakan yang tidak sah, atau penyalahgunaan lainnya. Pelindungan seperti itu harus proporsional dengan kemungkinan dan tingkat bahaya yang mengancam, kepekaan informasi dan konteks di mana informasi itu disimpan, dan harus ditinjau secara berkala dan penilaian ulang. Dan kemudian yang terakhir ada kekurangan dari APEC itu sendiri. Pada perkembangannya, keberadaan 8 prinsip ini tidak lepas dari kritik. Greenleaf mencatat setidaknya ada 5 kelemahan dari prinsip-prinsip tersebut di atas. Pembentukan prinsip-prinsip APEC hanya sepenuhnya merujuk kepada prinsip yang termaktub dalam OECD Guidelines dengan sedikit perubahan dan mengurangi salah satu prinsip yang termuat dalam instrumen OECD, sehingga hal ini akan memperlemah pedoman OECD. Selain itu, instrumen yang dibuat oleh APEC juga masih mengabaikan standar yang berlaku di Eropa, yang dipandang sebagai kawasan yang sukses dalam memberikan jaminan perlindungan data pribadi. Tidak hanya itu, pembentukan APEC Privacy Framework juga dinilai gagal dalam mempertimbangkan praktik hukum privacy yang ada di sejumlah negara Asia Pasifik, seperti Korea Selatan, Hong Kong, Kanada, Selandia Baru, Taiwan, Australia, dan juga Jepang. Demikian prinsip-prinsip dari APEC. Itu adalah prinsip, latar belakang dan juga kekurangan dari APEC itu tersendiri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.